والملائكة المقربين ورضي الله تعالى بصالحين والعلماء العاملين والفقراء والقضاة والسادة الحق والكبراء والمشركين وذوي الحقوق والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء بالحق وببركته وبكرامته وبمنزلته وبالشفاعة وبحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memelihara setiap diri kita, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada setiap diri kita, dan juga mencurahkan karunia nikmatnya kepada setiap diri kita dalam setiap harinya, tersadari ataukah tidak tersadari. Intinya selalu mengalir. Allah karuniakan rahmat dan nikmatnya, khususan hidayah, petunjuk, sehingga malam hari ini terdorong hati di setiap diri kita untuk hadir di majelis ini, yang menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan-kebaikan pada setiap diri, sehingga diperjalankannya diri kita untuk berhadir di majelis ini dalam rangka mengkaji ilmu atau menuntut ilmu, yang mana sudah termaklumkan oleh setiap diri kita bahwa apa-apa dari pengetahuan ilmu yang tersampaikan di majelis ini, khususnya di malam Sabtu, yakni menyampaikan pengetahuan ilmu tentang hakikatullah dan ma'rifatullah.
yang mana pengetahuan hakikat Allah dan ma'rifatullah adalah isi atau inti dari pengetahuan ilmu tentang ad-dinul Islam. Tanpa diketahui, tanpa dipelajari mengenai hakikat Allah dan ma'rifat Allah, maka akan amat susah sekali bagi setiap diri untuk menyempurnakan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ketika seseorang ia beramaliyah atau ia beribadah kepada Allah, namun hatinya masih sering terkontaminasi dengan riya, sum'ah dan lain sebagainya, maka rusaklah amal ibadahnya. Belum lagi dengan sifat-sifat yang lain, seperti buruk sangka, seperti ghibah, seperti fitnah dan lain-lain sebagainya. Maka amal ibadah apapun yang dilakukan, yang dijalani, rusak dengan sifat-sifat yang masih melekat pada hatinya, baik itu riya, sum'ah, ghibah, fitnah, prasangka buruk, dan lain-lain sebagainya. Karena itulah pentingnya mengetahui akan pengetahuan hakikat Allah dan pengetahuan ma'rifatullah, agar dapat menghalau dan dapat meleburkan, menghancurkan segala sifat-sifat yang disebutkan tadi, yang mungkin awalnya susah sekali dilepas dari hati. Itulah sebagian hikmah dari pengetahuan hakikat Allah dan ma'rifatullah. Sedangkan
yang sudah mempelajari hakikatullah saja, yang sudah mempelajari ma'rifatullah saja, itu pun masih suka kecolongan hatinya dari sifat riya, sum'ah, gibah, fitnah, buruk sangka, dan lain sebagainya. Itu yang sudah belajar, hatinya masih sering kecolongan. Apalagi yang tidak mengetahui sama sekali tentang ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah, makinnya tenggelam di dalam sifat-sifat tersebut. Maka semoga di setiap malam Sabtunya selalu diingatkan kepada setiap diri kita agar benar-benar dapat memakai, bukan hanya sekedar mengetahui, tapi yang terlebih penting ialah dapat memakai pengetahuan ilmu yang ia sudah pelajari, yakni pelajaran tentang hakikatullah dan ma'rifatullah. Bila terpakai, bukan sekedar mengetahui, tapi juga dapat terpakai, maka akan seringkali ia tersadarkan dirinya, akan seringkali ia menyadari akan sifat-sifat yang disebutkan tadi, sehingga ketika sifat itu akan mendatangi dia, maka seketika itu ia dapat menyadari, sehingga ia luput atau terlepas dari sifat-sifat yang disebutkan tadi, yakni riya, sum'ah, gibah, fitnah, buruk sangka, dan lain-lain sebagainya. Itulah di antara hikmah-hikmah, fadilah-fadilah, manfaat-manfaat daripada pengetahuan ilmu hakikat dan ma'rifatullah. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga ahlul bait, dan juga kepada para sahabat-sahabat, dan juga kepada sekalian umat Rasulullah, sambung menyambung di setiap generasi, di setiap zamannya, sampai hari kemudian. Berbicara tentang pengetahuan ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa tidak cukup hanya sebatas mengetahui ilmunya saja, akan tetapi sangat-sangat baik sekali dan utama sekali jika telah diketahui ilmunya tentang hakikat Allah wa ma'rifatullah, maka setelah itu atau kemudiannya ia dapat memakai ilmu yang sudah
diketahuinya. Di dalam pembelajaran kita atau di dalam pengkajian ilmu di majelis kita ini, bahwa yang dimaksud dengan pemakaian ialah al-yaqin. Pemakaian itu ialah al-yaqin. Yang dimaksud dengan pemakaian ialah al-yaqin atau keyakinan. Itulah pemakaian. Artinya, bila ilmunya diketahui, bila ilmunya sudah didapatkan dan sudah diketahui, bahkan juga terpahami, tapi apabila ia belum dapat meyakininya, maka berarti ia belum memakai ilmu yang sudah ia ketahui. Begitu maksudnya. Maka berarti sangat penting sekali meyakini akan ilmu yang diketahui. Mengapa sangat penting sekali? Karena keyakinan itulah yang dapat merubah pola hidupnya di dalam tauhid dan ma'rifat, yang dapat merubah pola hidupnya di dalam tauhid dan ma'rifat. Tapi bila belum dapat meyakini akan ilmu yang dipelajari, maka pola hidupnya di dalam tauhid dan ma'rifat cenderung mudah sekali goyah. Apa itu goyah? Bergeser. Mudah sekali bergeser, mudah sekali apalagi itu berpaling, bahkan mudah sekali tauhidnya dan ma'rifatnya lenyap dari dirinya. Macam hidupnya seperti orang nang kada Tuhan aja lagi. Kayak itu. Hidupnya dalam keseharian seperti orang yang tidak bertuhan. Kenapa seperti orang yang tidak bertuhan? Karena tauhidnya
luntur karena tauhidnya lenyap. Beribadah iya duanya beribadah, beamalia rajin duanya beamalia, tapi protesnya kepada Tuhan lancar juga. Padahal rajin beribadah, rajin beamalia, tapi rajin juga protes lawan Allah Ta'ala. Bahkan tidak jarang suka berburuk sangka kepada Tuhannya. Berarti kan macam kada betuhan bahwa iya kan? Sudahnya beramal juga kada, beribadah juga kada, nang rajin mengumpat Tuhannya nang rajin, banyak juga nang kayak itu. Protes Tuhannya diprotes banyak kayak itu. Sudah kada beribadah, kada beramaliyah, nang rajin protes lawan Tuhan, nang rajin berburuk sangka kepada Tuhannya. Jadi mengetahui ilmu tentang hakikat Allah dan ma'rifatullah tidak cukup hanya mengetahui dan memahami saja, tidak cukup. Harus dapat memakainya. Dan memakai ilmu itulah yang dimaksud al-yakin. Jadi pemakaian itu iya keyakinan. Sedangkan di dalam pembahasan tasawuf, atau di dalam pembahasan hakikatullah wa ma'rifatullah, keyakinan itu bertingkat-tingkat. Keyakinan itu ada level-levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Yakni ilmul yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin, kemudian kamalul yakin. Sebaik-baik keyakinan, ini sebaik-baik keyakinan ialah ketika seseorang itu ia telah mencapai level hakul yakin, bahkan ia dapat
pada kamalul yakin. Itu sebaik-baik keyakinan. Hakul yakin bahkan ia dapat duduk pada level kamalul yakin. Itu sebaik-baik keyakinan, sebaik-baik pemakaian. Ini kita berbicara tentang ketuhanan lah, berbicara tentang tauhid, ya, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang ketuhanan. Artinya kita kada berbicara tentang keyakinan di luar daripada itu. Kita tidak berbicara tentang keyakinan di luar tauhid, di luar ketauhidan, di luar ketuhanan. Kita kada membicarakan di luar dari itu. Tauhidnya dulu yang kita bicarakan, ketuhanannya dulu yang kita bicarakan. Adapun yang di luar daripada ketuhanan, di luar daripada tauhid, dia nanti akan mengikut dia keyakinannya. Berarti yang utama ialah keyakinan tentang ketuhanan atau tentang tauhid. Hakul yakin tentang tauhid, begitu maksudnya. Hakul yakin mengenai tauhid, mengenai ketuhanan. Kamalul yakin mengenai tauhid, mengenai ketuhanan. Level paling dasar atau level paling bawah di dalam perjalanan tauhid atau ketuhanan, itulah ilmul yakin. Itu level paling bawah, level paling bawah. Ilmu yakin itulah keyakinan yang didapatkan setelah dia mengetahui ilmunya. Itu namanya ilmu yakin. Sedangkan tadi tersampaikan tidak cukup hanya sekedar mengetahui ilmunya saja. Kayak itu kalau tadi lah, iya kan? Ya. Keyakinan yang didapatkan berdasarkan hanya sebatas ilmu yang diketahuinya. Nah, itu namanya ilmu yakin. Banyak macamnya teori-teori ilmu yang tersampaikan tentang tauhid, tentang ketuhanan. Nah, itu ilmu yakin. Bahkan bila dikatakan apa yang kita pelajari di setiap malam Sabtu itu mengupas ilmu, ya kan? Nah, yang kita pelajari di setiap malam Sabtu itu mengupas tentang ilmu, lalu kita tahu, lalu kita paham, itu namanya ilmu yakin. Yang tadinya kita kada tahu,
Lalu kemudian dikupas di majelis malam Sabtu. Berbagai macam pengetahuan ilmunya yang terkait dengan tauhid, yang terkait tentang ketuhanan, termasuk pengetahuan ilmu mengenai hakikat Allah, mengenai ma'rifatullah, tersampaikan ilmunya. Lalu kita paham, lalu kita tahu. Nah, itu namanya ilmu yakin. Itu namanya ilmu yakin. Tahu kita sudah ilmu-ilmunya, pengetahuan-pengetahuannya, dan juga memahami. Berarti saat itu kita sudah menemukan keyakinan pada level ilmu yakin. Rajin pulang malam Sabtu datang. Bahkan rekamannya pun ada. Setiap malam Sabtu berisi rekamannya. Belum lagi petuah-petuah ilmu di chattingan grup WA. Ayo lelah. Saking banyaknya kada baca-baca. Saking banyak. Saking kebanyakannya kada kebaca. Itu ilmu yakin. Ini biar kita tahu tuh duduknya ilmu yakin gimana. Itu namanya ilmu yakin. Keyakinan yang ia dapatkan setelah ia mengetahui ilmu-ilmunya. Namun tadi disampaikan bahwa tidak cukup hanya sebatas mengetahui dan memahami ilmunya, ya kan? Tidak cukup. Tapi bersyukur juga pang tahu ilmunya daripada kada tahu sama sekali. Ya Allah, tetap disyukuri, tetap disyukuri daripada kada tahu sama sekali. Amunnya kada tahu ilmunya sama sekali, itu ngarannya buta. Tahu ilmunya, alhamdulillah. Hanya saja jangan merasa cukup. Itu maksudnya. Jangan merasa cukup sudah tahu ilmunya. Kenapa tidak cukup hanya sekedar tahu ilmunya saja? Sebab apabila hanya sekedar mengetahui, bisa lupa. Ya Allah. Karena hanya duduk di pemahaman. Ilmu yang hanya duduk di pemahaman itu bisa lupa. Padahal ilmunya berulang-ulang kali sudah tersampaikan. Pahamkah? Paham je, paham je. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kemudian bertakun pulang apa yang sudah dipelajari 5 bulan yang lalu. Berarti kan kada ingat.
Ya kan? Itu ilmu yakin. Ilmu yakin duduknya di akal pikir. Ilmu yakin itu duduknya di akal pikir. Tahu sudah penjelasannya, bahwa sekalian apa nang ada ini di penjuru lapis langit, penjuru lapis bumi, dan barang apa antara keduanya tidak ada yang ada selain Nur Muhammad. Tahu dia sudah. Nur Muhammad menerangi alam ini. Bila kadada Nur Muhammad, maka gelaplah alam ini. Tahu dia. Oh, Allah itu asma bagi Tuhan, nama bagi Tuhan. Allah itu terdiri dari alif, lam, ha, yakni zat, sifat, asma, af'al. Tahu ilmunya. Banyak macamnya pengetahuan ilmu yang sudah dipelajari, yang sudah dikupas. Namun hanya karena ilmu itu duduknya di akal pikir, ketika umurnya bertambah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lebih dari 5 tahun, bertambah umurnya, bertambah banyak juga lupa ilmunya. Umur bertambah juga lupa ilmu yang dipelajari. Nah, itu kalau mengandalkan akal pikir. Apalagi kalau rancak stres, makinnya syaraf otaknya terganggu, sehingga banyak lagi ilmu yang ia lupa. Nah, itu kekurangannya kan, kalau hanya sebatas ilmu saja yang dipahami. Maka jangan merasa cukup bila hanya mengetahui. Tingkatkan lagi sampai kepada ainul yakin. Tingkatkan lagi setelah ilmu yakin, naik lagi kepada ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Yakni keyakinan yang ia dapatkan setelah ia menyaksikan apa yang ia ketahui. Kalau yang
Di bawah tadi itu sekedar tahu aja, kalau lah tahu ilmunya aja, kalau iya kan, ilmu yakin. Adapun ainul yakin, keyakinan yang didapatkan setelah ia menyaksikan apa-apa yang ia ketahui. Poin dari yang diketahui, poin dari yang dipelajari, poin dari yang dikaji ilmunya, yakni tentang ketuhanan, ya Allah, yakni tentang tauhid, ya kan? Itu poinnya. Berbicara tentang tauhid, berbicara tentang ketuhanan, berarti berbicara tentang Allah. Setelah dia tahu Allah itu, setelah dia tahu jalan-jalan untuk menuju Allah, lalu kemudian ia menyaksikan Allah yang ia telah ketahui ilmunya. Nah, begitu. Ia menyaksikan Allah setelah ia ketahui ilmunya tentang Allah tadi. Itu ainul yakin. Ainul yakin itu artinya menyaksikan. Ainul itu artinya melihat. Keyakinan yang didapat setelah dia melihat. Maksud melihat di situ menyaksikan. Bukan lagi sekedar ilmu, bukan lagi sekedar pengetahuan tentang Allah, tapi juga dia menyaksikan Allah. Itu namanya ainul yakin. Yang tersimpulkan di dalam kesimpulan tasawuf, yakni syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Itu kesimpulan tasawuf. Ia menyaksikan Allah pada penyaksian syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Di mana ia menyaksikan Allah. Nah, ini makom level ainul yakin. Di mana ia menyaksikan Allah? Tentunya menyaksikan Allah itu ada pada Baitullah. Kan Baitullah itu artinya rumah Allah, ya kan? Baitullah itu terjemahannya artinya rumah Allah. Yang bila dikupas maknanya, ini kita mengupas makna. Bila dikupas maknanya, bila Baitullah itu adalah rumah Allah, berarti nang berdiam di Baitullah itu adalah Allah. Itu maknanya. Ia menyaksikan Allah di dalam Baitullah. Nah, begitu penjelasannya. Ia menyaksikan Allah di dalam Baitullah. Kita sudah sama-sama tahu yang namanya menyaksikan itu
bukan melihat dengan mata kepala, ya kan? Melainkan dengan rasa atau dengan fokus perhatian. Jadi menyaksikan Allah itu ialah dengan fokus perhatian atau dengan rasa boleh. Mana baitullahnya? Qalbun mukmin baitullah. Hati orang mukmin ialah baitullah. Bila hati orang mukmin adalah baitullah, maka berarti ketika orang mukmin itu ia memandang kepada hatinya, dalam bahasa makna berarti dia menyaksikan Allah. Itu ainul yakin. Pelajaran beberapa malam Sabtu yang lalu diistilahkan dengan betunduk, ya kan? Betunduk ke tengah dadanya, betunduk kita. Betunduk itu artinya takzim, mentakzimkan diri. Betunduk mengarahkan fokus perhatian kepada rasa di dalam dada. Hanya orang mukmin yang dapat menyaksikan Allah. Ini keterangannya demikian. Keterangannya demikian. Hanya orang mukmin yang dapat menyaksikan Allah. Kenapa? Karena hati orang mukmin baitullah. Sekali lagi, hanya orang mukmin yang dapat menyaksikan Allah. Kenapa? Karena hati orang mukmin adalah baitullah. Berarti bila seseorang itu ia belum dikatakan sebagai mukmin, dia muslim, dia agamanya Islam, dia orang Islam, disebut muslim. Tapi dia belum mukmin, artinya dia belum beriman. Dia muslim, tapi dia belum beriman. Maka jika dia belum beriman, walaupun dia muslim, maka dia belum dapat menyaksikan Allah. Mengapa dia belum dapat menyaksikan Allah? Karena hatinya belum sebagai baitullah. Kan tadi dikatakan qalbun mukmin baitullah. Tidak dikatakan qalbun muslim baitullah, tidak. Tapi qalbun mukmin. Adakah orang muslim tapi dia belum beriman? Ada. Nang kayak apa?
orang muslim yang masih suka protes dengan Tuhannya, berarti belum beriman. Orang muslim yang masih suka buruk sangka dengan Tuhannya, berarti belum beriman. Orang muslim yang suka meragukan Tuhannya, berarti belum beriman. Ya kah? Iya. Arti beriman itu apa gerak? Arti harfiahnya. Beriman itu artinya percaya, ya kalau lah. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah, ya kan? Bujur kalau lah. Nah, itu secara harfiahnya tuh. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang percaya kepada Allah. Maka berarti bagaimana bisa dikatakan dia percaya kepada Allah sementara Allahnya suka diprotes-protes, ya kan? Bagaimana dikatakan beriman, bagaimana dikatakan percaya kepada Allah sementara masih suka berburuk sangka kepada Tuhannya? Kan kayak itu tuh penjelasan sederhananya, ya kan? Itu belum yang lain-lainnya. Kan rukun iman ada 6 kalau belum yang lain-lainnya, baru yang 1 itu. Rukun iman yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Baru yang 1. Baru yang ke-1 dari rukun iman tuh nah, sudah gugur. Belum yang lain-lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat-malaikatnya Allah, ya kan? Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, ya kan? Beriman kepada para nabi-nabi yang diutus Allah, yang diturunkan Allah. Belum yang itunya, masih yang pertama tuh sudah gugur. Baru yang poin pertama dari rukun iman, yakni beriman kepada Allah, itu sudah gugur. Belum beriman kepada malaikat nang kayak apa, beriman kepada kitab-kitab nang Allah turunkan nang kayak apa, beriman kepada para nabi-nabi dan rasul nang diturunkan Allah nang kayak apa, beriman kepada hari kemudian, baik itu kiamat, kematian, termasuk kelak. Beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ini ainul yakin. Kita kadang mengupas itulah kepanjangan. Baca aja di buku banyak aja rukun iman itu, ya, pelajaran syariatnya, ya kan? Ainul yakin artinya ia mendapatkan keyakinan setelah ia menyaksikan Allah di dalam Baitullah.
Artinya kalau bahasa sederhananya, ia rajin bertunduk. Itu dia, rajin bertunduk. Hendak berjalan, berdiam dulu dia sesaat, bertunduk dia. Karena percaya lawanan ditunduki. Ya lah, melapor dia. Semenit kah, 2 menit kah, baru berjalan. Hendak menggawi gawian, bertunduk dulu dia. Semenit kah, 2 menit kah. Hendak berusaha, berdagang, hendak buka toko pagi-pagi, bertunduk dulu dia. Biar sediasa menit jen barang, 2 menit jen barang, hanya berbuka toko. Kada anu nih, nah istilahnya bahasa kita tuh kada gerusak-gerusuk, ya kan? Bertunduk dulu dia, rajin dia bertunduk. Orang yang beriman itu rajin bertunduk. Artinya dia rajin memandang Tuhannya. Nah, itu ainul yakin. Nah, ini perjalanannya nih. Perjalanan yang nantinya dia dapat mencapai level berikutnya. Apa level berikutnya? Hakul yakin. Nah, ini tadi yang dikatakan tadi, sebaik-baik keyakinan, seutama-utama keyakinan ialah hakul yakin. Bahkan kamalul yakin. Itu 2 itu sudah baik benar, dan dua-duanya tak sekurang-kurangnya. Jadi hakul yakin kayak itu tadi maksudnya lah. Terlebih baik lagi kamalul yakin. Bila ainul yakin adalah pada level menyaksikan, kayak itu kalau nggak kurang lebihnya yang disampaikan tadi. Bila ainul yakin ada pada level menyaksikan Allah, maka pada level hakul yakin bukan lagi menyaksikan Allah, bahkan merasakan hadirnya Allah. Kalau bahasa sederhananya, menyaksikan ini masih memandang, ya kan? Masih memandang. Sedangkan hakul yakin merasakan hadirnya Allah, bukan lagi memandang, tapi kemana-mana ia selalu serta Allah. Itu namanya merasakan. Itu hakul yakin. Hakul yakin adalah ia merasakan akan hadirnya Allah. Baik dikala dia buka mata ketika dia terbangun, dan sering dia merasakan hadirnya Allah setelah dia buka mata itu. Sering, sepanjang harinya, sering. Artinya bukan berarti kadang-kadang bisa lupa, bisa aja, tapi sering merasakan itu.
sampai tutup mata lagi ketika dia tertidur. Dalam setiap harinya 24 jam, satu hari satu malam, dia sering kali merasakan hadirnya Allah selalu serta dirinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu hakul yakin. Kita berbicara tauhid, kalau lah, ya kan tadi berbicara tauhid, berbicara ketuhanan, bukan berbicara keyakinan nang ilmu perdukunan lain juga itu. Tapi berbicara tentang ketuhanan, tentang tauhid. Bila ia sering kali dalam 24 jam itu sering ia merasakan hadirnya Allah selalu serta. Coba aja, bila kita ini telah sampai di posisi itu, di level itu tadi, masing-masing diri akan tahu fadilahnya. Di antara fadilahnya, mereka yang sering merasakan hadirnya Allah selalu serta 24 jam sehari semalam, sering, maka ia dapat mengatasi segala kegelisahan ketika gelisah itu datang. Maka ia dapat mengatasi kebingungan ketika kebingungan itu datang. Maka ia dapat mengatasi kebimbangan ketika kebimbangan itu datang. Maka ia dapat mengatasi kesedihan ketika kesedihan itu datang. Maka ia akan dapat mengatasi kecemasan, ketakutan, kewas-wasan, buruk sangka, macam-macam ketika semua itu datang. Kenapa? Karena ada bodyguard-nya. Ya Allah, anggap aja bodyguard Allah Ta'ala itu. Anggap. Apa itu bodyguard itulah? Aduh, yang menjaga anonim, yang hebat menjaga kita, kita lemah. Ya Allah, kita ini lemah, ada yang hebat menjaga kita. Tenang kada? Tenang Allah. Kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Tapi yang menjaga kita hebat. Oh, kayak itu kan. Yang menjaga kita hebat. Yang menjaga kita itu jagau, katakanlah. Yang menjaga kita itu sangat-sangat berwibawa, katakan demikian. Tenanglah kita, tenanglah. Dikawal laki aja gini, senang benar sudah, ya kan? Nang belaki, nang belum belaki ya sabar ya. Apalagi dikawal Allah Ta'ala. Nah, kayak itu kesaknya. Itu hakul
yakin. Ia sering kali merasakan hadirnya Allah siang maupun malam, selalu serta, sehingga dia bisa mengatasi gejolak jiwa. Nah, anggap aja gejolak jiwa sudah kan macam-macam untuk gejolak jiwa itu kalau lah galau, pusing, macam-macam. Itu semua gejolak jiwa. Emosi jiwa sama juga kalau lah gejolak jiwa-jiwa. Gitu. Itu hakul yakin. Samut itu aja nah, samut kada ada takutnya. Samut itu samut hitam berjalan di batu hitam, sendirian dia berjalan di tengah malam gelap gulita. Kada takutan semut itu. Siapa yang tahu semut itu berjalan? Nah, nang hidup dalam diri samut itu nang tahu. Ada kisahnya samut itu takutan berjalan sorangan di tengah malam gelap gulita. Berarti tahakul yakin samut daripada kita. Hakul yakin. Tadi itu ada anak tangganya tadi, setelah tahu lalu kemudian ainul yakin. Ya kalau lah, artinya kalau bahasa sederhananya rajin bertunduk. Itu bahasa sederhananya aja sudah. Bila engkau hendak dapat mencapai level hakul yakin, nah kayak itu nah. Bila engkau hendak dapat mencapai level hakul yakin, maka rancaki bertunduk aja dulu. Kayak itu nah kesannya. Ini bahasa sederhana aja sudah kita, biar bukan hanya paham tapi mengerti. Rajin aja dulu kita bertunduk, karena ketemu tuh hakul yakinnya. Sebab dia kada kemana-mana. Allah Ta'ala itu kada kemana-mana, tapi dia selalu serta kita kemana kita berada. Ia selalu menemani. Ia selalu menemani. Itu hakul yakin. Sudahnya dalam mengolah rasa, makin nyai disertai, ya kan? Dalam musyahadah, baik dalam musyahadah diam maupun di dalam musyahadah gerak, makinnya Allah Ta'ala itu menyertai. Kembali pembahasan di awal sedikit, bahwa pemakaian artinya al-yakin atau keyakinan. Maka yang dikatakan pemakaian itu ialah keyakinan. Dan sebaik-baik keyakinan, bahkan seutama-utama keyakinan, ialah hakul yakin. Bahkan lebih lagi dari itu, yakni kamalul yakin. Nah, berarti itu sebaik-baik pemakaian, ya kan? Sebaik-baik pemakaian ialah hakul yakin dan kamalul yakin. Kayak apa supaya bisa duduk pada level hakul yakin, bahkan kamalul yakin? Rancaki bertunduk dulu.
Rancaki betul itu. Sampai nantilah, ini pengalaman seorang Pak dulu bahari, sampai apalah dapat tersaksikan dia itu, si Huwa itu memang bujur-bujur ada, memang bujur-bujur ada di dalam Baitullah itu. Dia kada bergerak, tapi bergerak. Menyaksikan diri kita yang sedang bergerak ini, menyaksikan diri kita yang sedang berkelakuan ini. Itu hakul yakin, yakni merasakan akan hadirnya Allah. Level apa tadi? Hakul yakin. Kemudian level yang teratasnya lagi, yakni kamalul yakin. Bila ilmul yakin ialah mengetahui, bila ainul yakin ialah menyaksikan, bila hakul yakin ialah merasakan akan hadirnya Allah. Sedangkan kamalul yakin ialah menyatakan. Bila hakul yakin, arti maknanya ialah merasakan hadirnya Allah siang maupun malam 24 jam. Kayak itu tadi kalau iya kan? Maka kamalul yakin ialah menyatakan Allah yang ada dan selalu ada dan pasti adanya. Bukan merasakan hadirnya Allah lagi selalu serta, tetapi bahkan menyatakan hanya Allah yang ada dan selalu ada dan pasti adanya. Itu kamalul yakin. Sekali lagi, kamalul yakin arti maknanya ialah menyatakan hanya Allah yang ada dan selalu ada dan pasti adanya. Apa dalilnya? La ilaha illallah, ya kan? La maujuda illallah. Apalagi dalilnya? Selain itu kullu man 'alaiha fanin. Lalu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selain Allah fana, ya kan? Iya kan? Penjelasan singkatnya, selain Allah fana. Kullu man 'alaiha fan. Selain Allah semuanya fana. Ini pemakaian kamalul yakin. Jadi duduk kamalul yakin tuh kayak itu, bukan lagi merasakan hadirnya Allah, bahkan menyatakan hanya Allah
Allah yang ada dan selalu ada dan pasti adanya. Ini orang kalau di kamalul yakin tadi tak, kayak tadi macam resah, gelisah, gundah gulana dan lain sebagainya itu kada betah datangnya, kada betah. Kenapa? Ketika datang resah lalu tersadari, bila Allah resah, hilang resah. Ketika datang gelisah, seketika itu tersadari, bila Allah gelisah. Ya kalau lah, kan tadi hanya Allah yang ada kalau lah, iya kan? Tadi dikatakan pada tahapan atau pada level kamalul yakin hanya Allah yang ada. Ketika datang gelisah, apakah Allah gelisah? Tidak. Ketika datang resah, apakah Allah resah? Tidak. Allah tidak pernah resah. Tapi ini di kamalul yakin. Cukup di hakul yakin aja gini dulu. Kan usah nang di kamalul yakin biar aja itu anugerah Allah kayak itu nah kesannya. Lah, artinya jangan berupaya untuk sampai di kamalul yakin. Itu tingkatan orang tinggi. Hah? Para nabi, para rasul, para aulia Allah. Nang kita ini di hakul yakin aja gini sudah luar biasa. Ya Allah, kada usah di hakul yakin, di ainul yakin itu aja gini sudah syukur benar. Ya kan? Rajin bertunduk ke dalam. Ya kan? Itu sudah syukur benar. Sedikit-sedikit bertunduk, setumat bertunduk, hendak berjalan bertunduk, hendak begawi bertunduk dulu, hendak berbuka toko bertunduk dulu, hendak berguring bertunduk dulu. Setumat bertunduk dia. Itu sudah syukur benar. Sampai akhirnya diperjalankan kepada hakul yakin. Ayo biasakan bertunduk gitu aja dulu nah. Ini nang bertunduk itu jadi banyak lupanya. Hah? Ya kan? Banyak lupanya. Lalu diingatkan kayak itu nah maksudnya. Diingatkan artinya agar terbiasa. Ya, kalau sudah terbiasa itu kayak otomatis saja lagi. Kalau sudah terbiasa, coba aja. Kalau sudah terbiasa bertunduk, dia akan otomatis setumat bertunduk tuh, karena otomatis dia. Semenit kah 2 menit kah, karena perlu lawas juga ada. Istilah kata 3 kali tarikan hembusan napas gin barang. Tapi sering kayak itu pemakaian. Jadi nang di awal ada ngapa nangarannya tahapan bawah tadi, ya kan? Jangan duduk di situ kita, jangan. Cuman sekedar tahu ilmu aja rugi. Kenapa saya katakan rugi? Jalan di tempat. Nah, jalan di tempat, tahu ilmunya aja, maka malam Sabtu rajin datang. Tapi memakai bertunduk tadi itu hampir kadada. Padahal harusnya bertunduk itu kadada. Tapi ini hampir kadada.
Betunduknya kan ada kalau, hah? Betunduknya kan ada kalau, kadadanya orang Banjar. Tapi ini hampir kadada, kayak apa? Jadi malam ini kita belajar bagaimana memakai itu, belajar pemakaian. Ya, jadi kada sia-sia ilmunya, kayak itu nah maksudnya, paham nggak? Jangan sampai ketahunan sudah belajar tapi jalan di tempat terus. Belajar bertahunan tapi jalan di tempat terus. Tahun berganti tahun, coba flashback, coba renungi, kayaknya tahun ini masih sama dengan tahun yang lalu. Kan ada perubahan. Ini sudah 2024, ya kan? Flashback di 2023, sama sekarang, kayaknya sama aja. Nah, diri seorang memadahkan sama aja. Umur bertambah, para lawan mati. Nah ya sudah, apalagi. Itulah penjelasan-penjelasan uraian tentang tahapan-tahapan pemakaian atau tahapan al-yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Dan sebaik-baik pemakaian, sebaik-baik keyakinan ialah kama hakul yakin. Bahkan bila ia sampai kepada kamalul yakin. Semoga bagi setiap diri kita Allah permudah, Allah perjalankan, Allah tolong diri kita untuk menemukan sebaik-baik keyakinan, untuk menemukan seutama-utama pemakaian, sehingga hidup kita dalam perjalanan ilmu tidak menemukan kesia-siaan, tidak menemukan kerugian. Semoga Allah rubah hidup kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan terlebih baik lagi di dalam pemakaian dan di dalam keyakinan, sehingga benar-benar sepanjang hidup kita dapat memakai apa yang seharusnya terpakai di dalam tauhidullah dan di dalam bagaimana kita sebagai hamba yang bertuhan. Semoga Allah memberkati setiap diri kita dalam keberkatan-keberkatan yang tiada putus-putusnya. Semoga Allah memberkati setiap diri kita dengan keberkatan yang semulia-mulianya. Semoga Allah memberkati setiap diri kita, sehingga setiap waktunya diri kita mengalami suatu perubahan-perubahan yang lebih baik dan terlebih baik lagi, sehingga di penghujung akhir masa kita ketika ajal menjemput, menjadilah diri kita orang yang diberkati Allah, diberkati Rasulullah SAW. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ayyuhal Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyid